Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dan aku, Valanaisa. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Nah, kali ini aku akan memberikan tips sukses ketika kamu menulis di karya karsa. Nah, di sini apa sih yang harus diperhatikan sebelum kamu menulis di karya karsa? Yaps, yang harus kamu perhatikan adalah yang pertama, genre yang laris di karya karsa. Yang kedua, harga per bab yang laris dipakai. Yang ketiga, berapa hari sih mereka update gitu kan. Terus yang keempat, strategi yang mereka pakai untuk promosi. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari genre dulu. Genre yang paling diminati di karya karsa adalah genre romance, teen lead, horror, drama, komedi. Nah, di sini aku kasih penjelasan sedikit. Kenapa sih kita harus pakai riset dulu genrenya apa di karya karsa biar kita jadi penulis sukses di sana. Ya karena dengan cara kita membuat genre sesuai yang diminati pembaca, kita akan cepat untuk mendapatkan penggemar, istilahnya kayak gitu. Nah, di sini untuk genre romance itu adalah pengalaman putus nyambung, jatuh cinta tapi nggak berani ngungkapin, suka tapi jual mahal, dijahatin tapi tetap ngebucin, hubungan toksik yang berakhir bahagia. Kayaknya pengalaman-pengalaman ini bisa relatable banget buat banyak orang. Jadi kalau kamu kepengen populer di karya karsa, kamu bisa pakai genre satu ini. Terus yang kedua itu ten lead. Biasanya cerita-cerita ini juga berkaitan dengan romance, sehingga karya-karyanya punya lintas genre. Banyak pendukung di karya karsa juga berusia 18 sampai 24 tahun. Sehingga pengalaman sekolah, kuliah, lulus itu tuh ada di genre ten lead ini. Makanya kalau kamu punya pengalaman pribadi di SD, di di saat kamu mengenyam pendidikan istilahnya gitu, kamu catet sih harusnya ya kan, itu bisa jadi referensi buat kamu bikin novel. Nah, kalau kamu di karya karsa ini sasaran utamanya, karena di template-nya karya karsa ini lumayan diminati guys. Terus horor, ini banyak banget yang ada di YouTubeku yang tanya, kak horornya itu kalau cerita horor kita bisanya masukin kemana gitu kan. Nah, ini peluangnya. Kamu bisa masukin di karya karsa, karena di karya karsa memang tempatnya untuk kamu menulis naskah horor, guys. Jadi di sini tuh horor itu nggak cuma dari kepenulisan aja kalau di karya karsa. Jadi kamu bisa jual seni fotografi, foto yang menyeramkan itu juga laris banget di karya karsa. Terus kayak komik yang menyeramkan itu juga sama larisnya di karya karsa. Oke, terus genre selanjutnya itu adalah drama. Nah, ini adalah penggemarnya adalah pasti emak-emak, ya kan? Emak-emak, Mahmud, mamah muda, ya kan? Itu drama lebih menekankan konflik yang terjadi di perjalanan hidup tokoh-tokoh dalam cerita. Kalau romance kan kisah cinta, ya kan? Tapi kalau drama lebih ke cerita-cerita yang penuh dengan konflik dalam rumah tangga. Biasanya seperti itu sih. Kalau punya banyak masalah hidup bisa dituangin jadi cerita ya kan. Tokohnya dibuat nggak punya uang untuk bayar kosan, terus kecelakaan, harus bayar rumah sakit, sementara keluarganya punya hutang dan dikejar-kejar debt kolektor. Ya itu masalah-masalah kehidupan lah. Nah itu makanan empuk banget nih di karya karsa. Jadi kalau kamu kepengen jadi penulis karya karsa cocok banget nih kamu pakai drama. Terus genre komedi, genre yang membuat ngakak seluruh pembaca. Ini kenapa aku cuma kasih Jared doang dikit ya kan? Karena memang komedi ini itu butuh seni untuk ketawa. Kita kadang kalau membuat diri kita ketawa aja susah gitu loh. Jadi untuk para penulis yang suka membuat cerita komedi, dia tuh pasti bisa membuat diri sendiri ketawa dan pembaca juga ketawa, dan itu butuh talenta khusus menurut aku, karena memang genre komedi itu nggak semua bisa berhasil membuat pembaca tertawa guys gitu. Terus
Yang selanjutnya adalah dari harga per bab. Kenapa sih harga per bab itu penting ketika kita mau sukses di karya karsa? Ketika kamu memasang harga kemahalan, kamu juga nggak bakal bisa nggak bisa dilirik sama pembaca. Nah, harga per bab yang aku riset itu dari 20 koin atau setara dengan Rp2.000. Karena sekarang kan karya karsa pakai koin ya kan. Jadi top up koin gitu. Kalau sampai 60 koin atau Rp6.000. Jadi kamu bisa menjual per babmu itu 2.000 sampai Rp6.000, guys. Ini saran aku, karena aku riset-riset emang kebanyakan segitu sih. Ada yang 3.000, ada yang 4.000, makanya aku kasih spare estimasi 2.000 sampai 6.000. Terus, ini adalah beberapa akun yang dia memasang tarif di harga Rp2.000. Terus ada yang masang di harga ini di harga 6.200, ya kan. Ini tuh punya Kak Citra Novi, yang satunya aku lupa namanya siapa. Kamu bisa lihat aja, karena Kak Citra Novi kan kalian tahu sendiri, Kak Citra Novi itu penulis terkenal di Wattpad, guys. Dan dia menjual karyanya di Karya Karsa. Oke, nih ini si Nice Girl, kalau nggak salah, si Nice Girl. Oke, kita lanjut. Nah, berapa hari mereka update? Oke, ini kenapa aku cuma selarik doang? Karena memang kalau kamu kepengen cepat sukses di karya karsa, kamu harus rajin-rajinlah update hampir setiap hari. Aku punya akun di karya karsa, notifikasi selalu penuh, guys. Penuh dengan mereka yang selalu update, sedangkan diriku sendiri nggak pernah update. Jadi mereka tuh bener-bener rajin buat nulis tuh bener-bener up to date banget setiap hari, hampir setiap hari. Ada yang memberikan spare, jadi misalnya mereka, aku libur dulu ya 2 hari gitu, bisa. Jadi sebenarnya itu tergantung komunikasi kamu sama pembaca kamu. Kalau kamu udah punya pembaca setia, ini gampang banget sih gitu kan. Oh ya, ini yang terakhir, aku gak ada slide-nya, tapi aku mau kasih tahu ke kalian bahwa eh, di cara promosinya. Jadi ini aku ada yang terakhir ini kan cara promosinya mereka dari karya karsa ini. Untuk penulis-penulis karya karsa tuh kebanyakan nge-mix ke Wattpad, guys. Seperti Kak Citra Novi tadi. Dia nulis di Wattpad itu eh, menjual bab secara acak. Jadi misalnya bab 1 sampai 5 gratis tuh di Wattpad. Nanti bab 6 sampai 10 dia masukin ke karya karsa. Ya kan, biar pembacanya dari Wattpad ke karya karsa. Terus setelah itu dari bab 10 terus bab ke-11 ke Wattpad lagi. Kalian tahu nggak sih, Wattpad itu adalah sarana promosi paling rekomendasi. Kenapa? Karena pembacanya di Wattpad itu setia banget sama penulisnya kalau udah suka banget sama penulisnya. Bahkan pembaca-pembaca Wattpad itu mau dibawa kemana aja, bahkan mengeluarkan kocek sebesar apapun mereka mau. Kok aku bisa gini sih bilangnya gitu, emang bener? Kalau nggak bener, kalian bisa tanya kok sama beberapa penulis di Wattpad. Kebanyakan tuh kayak gitu. Cuma membangun personal branding di Wattpad itu nggak semudah yang kalian pikir. Ada yang butuh setengah tahun, ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 3 tahun, ada yang butuh 2 tahun. Nah, kalau kamu kepengen nge-mix sama karya karsa, caranya tuh gampang banget, guys. Jadi nanti di akunmu, di akun Wattpadmu, kamu kasih aja link ke karya karsa. Jadi setiap babmu nanti di bawah sendiri kamu tulis aja, kamu bisa baca bab 6 sampai 10 misalnya di karya karsa. Jadi kamu harus benar-benar di karya karsa udah siap tuh 6 sampai 10. Kayak gitu, guys. Nah, ini adalah tips dari aku gimana sih kamu sukses menjadi penulisnya karya karsa. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik like-nya di video ini dan klik subscribe, share ke teman-teman kamu kalau kali aja teman kamu butuh info ini, oke? Dan tungguin terus updatean video aku kalau
video review platformnya, aku tetap akan di hari Sabtu. Dan untuk tips-tipsnya nanti akan selalu ada di per minggunya. Jadi kalian tungguin aja. Biasanya sih aku update hari Minggu, hari Senin, hari Selasa gitu. Pokoknya dalam satu minggu pasti ada 2 video. Cuma yang satu memang aku nggak spill hari apa ya kan, karena memang kadang kalau aku spill hari apa gitu nggak bisa. Oke? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucapan. See you, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.